Selamat siang kakak-kakak semua atau teman-teman. Hari ini kita akan cukup santai, tapi tetap serius. Izinkan saya untuk share screen. Hari ini kita sudah melalui 3 sesi yang pertama sudah kita lalui bersama-sama. Ini adalah sesi keempat kita pada tanggal 9 Februari 2021. Nah, hari ini acaranya cukup ada beberapa poin sebentar. Nah, ini seperti biasa, presensi mohon nanti dilakukan di akhir sesi, kemudian sekaligus memberikan feedback untuk acara ini, kemudian nanti ada breakout room, dan juga untuk kami nanti mengingatkan kembali surat pernyataan terkait dengan komitmen, dan juga pemberian sertifikat ini nanti akan kami berikan pada saat Bapak Ibu sudah melakukan micro teaching-nya. Nah, berikutnya agenda hari ini kita nanti ada pembukaan. Setelah itu yang saat ini sedang terjadi berjalan. Kemudian dilanjutkan untuk pembuatan grup WA berdasarkan mentor dan pemilihan kandidat untuk nanti di masing-masing board, karena nanti akan ada presentasi Bapak Ibu, dan juga nanti kira-kira jam 2 akan dimulai untuk penjurian. Nanti ada 9 kandidat dari teman-teman yang nanti akan presentasi. Hanya 5 menit saja, tidak perlu lama-lama, cukup singkat tapi padat dan jelas. Kemudian dilanjutkan setelah itu, nah ini yang ditunggu-tunggu, pemenangnya siapa ya ini? Nanti akan diumumkan oleh Bu Tere Sia Saputri, dosen informatika. Kemudian setelah acara pengumuman pemenang, akan dilakukan penutupan oleh Bapak Dekan kami, Pak Trianggoro Wiradinata. Setelah itu sesi ditutup dengan foto bersama. Demikian acara dari kami, dan nanti mohon ada melakukan survei sekaligus presensi. Oke, saya stop share screen. Untuk pembagiannya akan seperti waktu-waktu yang lalu, Bapak Evan akan membantu saya untuk membagi breakout room-nya. Silakan Kak Evan. Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke breakout room, mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa surat komitmen pengumpulan batasnya adalah hari ini. Nah, ini saya sudah mengecek di Moodle ataupun e-learn ya, e-learn kami, bahwa sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengumpulkan. Namun ada juga yang belum. Yaitu dari Bogor, lalu dari Sekolah Ciputra Surabaya, lalu Sekolah Citra Berkat Surabaya. Ini yang dari Bogor ini Sekolah Citra Berkat juga. Mohon untuk kesediaannya hari ini bisa dikumpulkan. Terima kasih. Lalu untuk pembagian grupnya sama seperti kemarin, jadi berdasarkan sekolah. Dan sebentar ini saya buka. Nah, silakan Bapak Ibu berserta dengan Bapak Ibu mentor bisa berjoin ke grupnya, lalu masuk ke pemilihan untuk yang nanti akan dipresentasikan saat penjurian nanti. Oke, silakan Bapak Ibu. Sorry, mau nanya. Iya, ya. Surat pernyataannya itu kalau di-scan terus kasih PDF boleh kan? Boleh, Nggak harus share docs kan? Enggak harus. Oke, alright. Yang penting sudah ada tanda tangan dari Bapak Ibu guru yang join di workshop kali ini. Oke. Selamat siang Pak Evan. Iya. Iya, Pak Evan, itu saya di hari pertama sudah saya upload itu untuk surat. Saya sudah mengkonfirmasi juga ke Ibu Lauranya via WA di hari pertama. Di-upload di e-learn ya Ibu ya? Vera. Iya. Di hari pertama sudah saya. Oh, Bu Vera sudah, tapi ada beberapa dari Sekolah Citra Berkat Surabaya yang belum. Oh, yang mananya? SD-nya atau karena kalau dari SD menurut saya ini perwakilan berarti kan Vera, ada teman Vera, Windy dan Widar Hapsari, itu ada 3. Iya,
Betul ya Itu Pak ya? baru, ya sudah kalau Ibu Berarti sudah. Citra berkatnya berarti kami dari SD sudah Pak ya. Terima kasih. Oh ya, berarti yang Terima belum. kasih, Pak Evan. Ada karena kan Citra berkat ada SD, SMP dan SMA. Oh ya, berarti yang SMP dan SMA-nya belum. Ya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang belum bisa join ke breakout room bisa saya bantu ataupun mungkin Bapak Ibu yang co-host bisa membantu juga kalau misalnya memang ada yang tertinggal di main room. Tolong Pak, saya Pak ke breakout room 3 Pak. Pak Eko ya, sebentar. Saya juga, Sir. Saya juga ini. Grup 3 sudah. Lalu siapa? Paul. Oh, Paul itu grup 3 ya. Join. Ini apa ya? Grupnya sesuai dengan yang kemarin, yang per sekolah. Oh, per sekolah. Iya. Bapak di mana? Oh, Aku, Sir, aku Anance dari Don Bosco. Don Bosco. Anance Febi. Don Bosco itu grup 1 ya, Pak, nggak salah? Iya, benar-benar, Sir. Nah, thank you. Iya. Saya juga ke grup 1. Herlina. Iya. Selamat siang Pak Evan. Iya, selamat siang. Siang Pak Evan. Iya, selamat siang. Iya, Pak Evan saya boleh minta tolong ini. Oh, sebentar. Oh, sudah bisa Pak. Ini dari Bu Sari ini tapi saya bantu Vera. Oke, bisa Pak. Terima kasih. Grup 4 ya. Belina tadi grup berapa? 1 ya? Untuk Pak Johan, bisa join ke grup yang mana aja Pak ya? Terserah ya Pak ya. Kalau mau join grup. Oke. Bu Citra juga Bu. Kartika, oh juga ada Kartika. Oke Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya yang dari grup yang lain. Bu Laura ini memang cocok ya pegang computational. Aduh Pak, ternyata ya tadi kalau boleh ini kan cuman dari per grup kan cuman 1 kandidatnya di grup saya cuman boleh ngajukan 1. Itu kalau bisa saya ajukan semua, saya ajukan semua, mereka jauh lebih bagus Pak. Oh. Pak Leo, Bu Bena, Bu Citra sama Pak Togi bagus banget. Malah jujur kita agak minder nih Pak, kita belajar berminggu-minggu, mereka cuma dalam 4 hari sudah hasilnya sebagus ini, jadi Itulah SCB Bu. oh gitu. Oh iya, kita memang beda level Pak, maaf Pak. Keren Pak Togi. Nggak gitu Bu. Mungkin sebenarnya kalau lihat dari teman-teman pengajar juga sebenarnya udah sering membuat seperti itu Bu ya, karena K13 kan juga mostly seperti itu. Cuma kalau dengan pelatihan yang kita dapat selama 4 hari ini memperjelas bahwa oh ini yang namanya seperti ini yang namanya seperti ini. Seperti itu sih Bu Laura. Saya yakin teman-teman semua juga mungkin udah sangat dekat sih. Kira-kira kalau untuk penerapannya bakal kesulitan nggak Pak berarti nanti? Awal-awal kalau menurut saya Bu ya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Awal-awal mungkin akan lebih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk ini yang namanya dekomposisi bukannya, ini yang namanya abstraction bukannya. Jadi tapi kalau sering sudah melakukan harusnya akan sangat terbiasa, akan sangat bisa sekali sih Bu. Terbukti setelah waktu masa PJJ ini teman-teman dalam waktu berapa mungkin 1 bulan udah mulai terbiasa dengan pembelajaran aplikasi-aplikasi yang dilakukan sangat cepat kok. Tadi kalau sharing dari Pak Leo kan, dari Pak Togi, susah bikin pertanyaannya yang ini katanya, yang bikin mereka paham ya Pak ya.
buat pertanyaan yang simple supaya dipahami anak itu aja. Jangankan anak Pak, kita aja yang dewasa belum paham tadi coba. Tapi keren banget kok. Jadi tadi itu Pak Tony, kalau boleh sih ya, mereka ini jauh lebih bagus sih menurut saya. Pemahamannya juga mungkin karena kita susah juga ya, kita menggurui guru itu paling berat sih, guru diguruin itu kan lebih susah. Jadi mereka udah paham sebetulnya. Gitu. Selamat sore Pak Tony. Sore. Masih inget nggak? Ibu Diana ingat, hari pertama aku sapa nggak dibales. Loh, aku bales loh, nggak dibaca. Ayo. Hari kedua aku chat nggak dibaca. Ayo. Pokoknya laki-laki selalu salah pada ujungnya. Steven gimana Pak? Baik, lagi di sini sih. Oh ya? Oh oke. Soalnya kuliahnya kan online, jadi di sini aja lah. Iya, deket sama papa mama. Loh, Pak Tony di Mataram, tak? Enggak, di sini. Oh, tadi soalnya di UC. Di UC. Di Makassar maksudnya, enggak di UC. Iya, sorry kok di Mataram. Makassar ya. Sorry. Oke, Pak. Masih kena grounded. Bakalan pindah Makassar kalau itu buka UC-nya. Tergantung bukanya, kalau buka Makassar sudah selesai, nanti buka di Tangerang suruh buka, saya pindah ke Tangerang. Kalau wow. saya ke Cibubur. Asik, Rek. Jalan-jalan terus. Enakan di sini, Bu. Iya, iya. SC banyak ya yang ikut ya, SC ya? Paling sedikit, Pak. SC malah paling sedikit yang ikut, cuman 8. Gurunya baru-baru ya, nggak kenal. Masa, Pak? Iya. Nggak ada yang kenal. Pak Paul tuh nggak? Pak Paul. Pak Paul kenal toh, Pak Paul sama Pak Tony? Paulus yang ada. Oh, yang itu kan high school. Iya. Oh, yang PYP nggak terlalu sih. Bukan dulu kenalnya banyak kan di ini apa? High school. High school. Iya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai duluan ya. Jadi kita bisa dari setiap grup sudah banyak kandidatnya nih. Jadi kita coba mulai duluan. Mungkin nanti dari grup yang terakhir, dari grup 2 bisa menyusul nanti ya. Jadi gini, hari ini kita kedatangan 3 tamu kehormatan. Ya, ada Pak Trianggoro, dekan kita, dekan Fakultas Teknologi Informasi kita. Selamat siang Bapak Ibu. Kenalkan Bapak Dekan kita. Nah, Bapak Dekan kita ini akan menjadi salah satu jurinya juga yang untuk acara penjurian kita hari ini. Selamat siang juga Pak Tri. Yang kedua adalah Bapak Stefanus Eko Wahyudi yang adalah Kaprodi dari Program Studi Teknik Informatika. Oke, halo Pak Eko. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, yang terakhir adalah yang wajahnya nggak asing, pasti Pak Tony yang saat ini menjabat sebagai rektor ya Pak Tony ya di School of Business. Ya, School of Business Makassar ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi terima kasih Pak Tony. Bapak Ibu, kita akan minta Bapak Ibu untuk sharing ya. Saya yakin semuanya pasti hasilnya bagus-bagus sih, dan kita sebenarnya pasti akan kesulitan sekali untuk tentukan mana yang paling sesuai, mana yang paling tepat seperti itu, karena basically kita nggak bisa compare sebenarnya dengan setiap skill Bapak Ibu, dan setiap mata pelajaran yang diajarkan itu nggak bisa dikomparekan. Nah, cuman kita ini ingin apresiasi aja untuk apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi usahanya dari kemarin ngerjain tugasnya itu pasti ada effort yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kita ingin sedikit apresiasi. Nah, kita akan pilih 3 nanti ya, 3 kandidat yang kita pilih yang paling susah juga. Tadi mungkin sudah ditunjukin rubriknya ya.
Kita berusaha bikin se-general mungkin. Nah, kita akan kirim hadiahnya nanti berupa merchandise dari UC, ya, dari Teknik Informatika UC. Kita akan kirim ke alamatnya Bapak Ibu langsung nanti berupa tumbler dan tasnya dari UC nih. Ya, saya harap itu akan lumayan menghibur Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai langsung aja. Mungkin tadi sudah ada yang request nih karena mau ada meeting. Siapa dulu nih? Dari grupnya siapa yang akan mau mengajukan kandidatnya dulu? Pak Tri, Pak Eko, Pak Tony siap ya? Ya. Oke, Siap, Bu. Pak Michael? Dari grupnya Pak Michael, tah? Jadi? Oh, silakan monggo Bu Lau, bisa diatur karena yang rapat akhirnya jadi tadi fokusnya ke rapat, jadi yang ini bebas silakan diacak aja sesuai kebutuhan. Gitu. Oke, saya akan acak dulu ya. Kalau gitu, oke, ini yang pertama tadi dari Miss Windy dari grup 4. Bisa silahkan dulu Miss Windy dari grup 4. Selamat siang, Bu Laura. Selamat siang, ya. Mungkin sebelumnya saya info dulu. Nanti pada waktu share, sekali lagi kita sharingnya seperti tadi ya, yang silahkan share screen, kemudian jelaskan topiknya, kemudian materinya apa, dan nanti penerapannya seperti apa. Itu. Kemudian jangan lupa aspek City yang terkandung di dalamnya apa saja. Ya. Oke, terima kasih. Waktu saya persilahkan, Ms. Windy. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu Windy. Ya. Silakan. Saya dari SCB Citraland Surabaya. Yang pertama, untuk micro teaching yang pertama, saya ambil, karena saya guru matematika, di SCB ini saya ambil materi bangun ruang. Gitu. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu kegiatannya yang pertama adalah siswa untuk mengidentifikasikan sifat dan unsur, serta ciri-ciri bangun ruang. Jadi topik yang saya ambil ini kebetulan sedang saya ajarkan ke anak-anak di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini tentang bangun ruang. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah tentang identifikasi, yang kedua adalah tentang klasifikasi, mengklasifikasikan jaring-jaring dari bangun ruang itu. Nah, kebetulan untuk bangun ruang yang saya ajarkan di kelas 5 ini baru kubus dan balok. Jadi bangun ruang sederhana yang saya ajarkan. Nah, untuk kegiatan mengidentifikasinya ini yaitu yang pertama pemberian materi tentang pengertian sisi, titik sudut dan tusuk ini sudah mereka dapatkan sebenarnya di kelas sebelumnya. Jadi ini hanya untuk mengulang saja materi yang sebelumnya begitu. Nah, kemudian yang saya minta ke anak-anak adalah menyebutkan untuk jumlahnya. Jadi sisinya ini ada berapa, kemudian tusuknya ini ada berapa gitu. Mungkin untuk kubus dan balok ini kan memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Yang berbeda hanyalah di bagian bentuknya saja ya. Maksudnya kalau kubus terbentuk dari bangun datar persegi, kalau balok terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Gitu. Kemudian, nah karena mereka sudah tahu jumlah sisinya berapa, kemudian titik sudutnya bagaimana dan rusuknya. Nah, saya masuk ke ke jaring-jaring. Jadi untuk yang pertama saya berikan beberapa contoh jaring-jaring, saya acak, kemudian nah saya minta mereka mana sih yang termasuk jaring-jaring kubus, mana yang bukan gitu ya. Nah, dari sini mereka harusnya sudah tahu karena sisi kubus itu ada 6 dan semuanya berbentuk persegi. Jadi tidak mungkin mereka memilih jaring-jaring yang kotaknya atau perseginya berjumlah kurang atau lebih dari 6. Sama juga dengan balok begitu, karena berbentuk persegi panjang gitu. Jadi nggak mungkin mereka memilih bangun datar yang lain. Nah, tadi aspek City-nya dari pertemuan yang pertama atau micro teaching yang pertama adalah dekomposisi yang pertama. Jadi dari satu bangun ruang kubus, saya minta mereka untuk menjabarkan atau membreakdown ke sifat, ke rusuk, ke titik sudut gitu. Begitu juga dengan yang balok. Nah, itu adalah aspek komposisinya, yaitu mengidentifikasi sifat, unsur, dan ciri-cirinya. Nah,
Untuk yang kedua yaitu masuk ke pattern-nya, pattern recognition-nya, yaitu ke bagian klasifikasinya, ke klasifikasi jaring-jaring kubus dan baloknya itu dari beberapa gambar yang disediakan. Dari beberapa gambar yang saya sediakan ke anak-anak, mereka memilih jaring-jaring mana yang termasuk kubus dan balok. Nah, sebenarnya tadi itu saya juga ada untuk aspek abstraksi dan algoritmanya. Tapi tadi masukan dari Pak Evan itu sepertinya bisa masuk Miss Windy ke pertemuan yang kedua gitu ya. Karena kan nggak mungkin dalam satu pertemuan full saya berikan beberapa materi ke anak-anak gitu, karena juga waktunya yang terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya ini di micro teaching yang kedua yaitu masih tetap topiknya bangun ruang. Nah, yang ini adalah lebih ke masuk ke rumusnya, ke rumus volumenya. Jadi dari sini saya nggak langsung berikan rumusnya bagaimana, tapi saya berikan pengertian kalau volume itu adalah isi dalam suatu ruangan gitu ya. Nah, dari situ kemudian mereka tahu, oh volume itu ternyata dari luas alasnya kita kalikan dengan tingginya. Nah, karena luas alas kubus itu berbentuk persegi dan rumusnya sisi kalikan sisi dan semua ukurannya sama, berarti nanti mereka yang bisa menyimpulkan sendiri volume kubus itu apa sih. Begitu juga dengan yang balok. Karena balok itu berbentuk persegi panjang, alasnya berarti panjang dikalikan lebar, kemudian dikalikan tinggi, berarti volume balok itu seperti itu. Nah, dengan begitu mereka tahu, oh berarti untuk bangun ruang yang lain, untuk prisma, mungkin nanti di kelas 6 mereka belajar prisma, 5 mereka tahu. Berarti volume bangun ruang itu sebenarnya cuma luas alas kita kalikan tinggi. Tapi itu tidak berlaku untuk limas. Limas kan masih kita kalikan sepertiga dan ada pembuktian-pembuktian lain. Tapi untuk prisma yang lain, mungkin prisma segitiga, prisma segi 4, mereka sudah bisa tahu. Nah, untuk yang metode teaching kedua ini, aspek city-nya yaitu abstraction, yaitu volume sebagai isi dari bangun ruang itu tadi, yang mau saya masukkan ke anak-anak itu. Nah, kemudian algoritmanya mereka bisa menarik suatu rumus volume dari suatu bangun ruang yang lain. Begitu sih. Itu saja, Laura. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Windy. Kita kasih applause dulu buat Bu Windy ya, responnya dulu ya. Oke. Keren sekali Bu Windy. Jadi Bu Windy tadi mengajukan ada dua topik micro teaching ya Bu ya. Iya. Jadi Pak Tri, Pak Eko, Pak Tony tadi kan untuk di slide-nya ada yang warna kuning, ada yang warna hijau ya. Nah, sebenarnya kita tadi minta cukup satu aja yang warna kuning, tapi Bu Windy sudah extra mile nih, bahkan bikin 2, berarti sudah lebih siap. Oke, terima kasih Bu Windy. Kita lanjut ke berikutnya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Miss Citra dari SCB Tangerang. Ya, terima kasih Bu Laura. Silahkan, Miss. Maaf Bu Laura, ini kelompok berapa Bu? Sorry Pak, saya akan rubah namanya. Jadi namanya bukan per kelompok lagi, tapi berdasarkan namanya langsung. Oke, baik, makasih. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk share screen. Aduh, sebentar. Ya. Ya. Perkenalkan, saya Citra. Di sini saya mengajar di kelas 1. Ya, mata pelajarannya ini adalah Positive Education. Sebenarnya ini bukan mata pelajaran formal ya, tapi ini adalah pelayanan kita ke anak-anak ini supaya membentuk anak-anak itu menjadi happy kids. Seorang anak yang happy kids dan nanti akan menjadi well-being gitu. Nah, di topik ini saya mengambil curiosity. Jadi di Positive Education ini kita mengajarkan beberapa macam strengths yang akan anak-anak kuasai. Nah, di sini saat ini, minggu ini kami belajar tentang curiosity. Nah, kemudian keterangannya itu siswa akan mengamati wajah diri sendiri dan menggambarkannya.
Kemudian yang kedua, siswa akan mengamati wajah orang tua. Jadi kita meningkatkan curiosity anak tersebut. Kemudian materinya itu adalah curiosity. Kemudian tugasnya siswa mengamati wajah diri sendiri dan wajah orang tua. Aktivitasnya siswa menggambar wajah diri sendiri dan orang tua. Yang kedua, siswa mencari persamaan yang ada. Yang ketiga, siswa mencari perbedaannya. Kemudian analisa CT-nya di aspek decomposition-nya itu mereka mengenali bagian-bagian wajah. Jadi bagian-bagian wajah itu ada mata, ada hidung, ada telinga, ada rambut. Kemudian aspek pattern recognition-nya mereka ada dua hal. Yang pertama yaitu melihat ciri-ciri umum wajah laki-laki dan wajah perempuan. Yang kedua, menemukan pola yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, di aspek abstraction-nya, mereka menemukan bahwa laki-laki itu mempunyai rambut pendek dan tidak memakai anting pada umumnya. Dan mungkin ini bisa ditambahkan tidak memakai make up begitu ya. Kemudian wanita itu berambut panjang, memakai anting, dan biasanya memakai make up. Nah, ini adalah kegiatannya waktu mengajar. Yang pertama, kita sajikan gambar wajah laki-laki. Akhirnya mereka akan mengamati laki-laki itu seperti apa sih. Nah, ada rambutnya pendek, kemudian berkumis, mempunyai jenggot gitu ya, kemudian tidak beranting, kemudian wajahnya, rahangnya itu keras gitu ya. Kemudian disajikan juga gambar-gambar wajah wanita. Nah, wajah wanita itu pada umumnya mereka berambut panjang, kemudian menggunakan anting, kemudian mereka memberikan make up sedikit. Nah, kemudian setelah mereka mengamati gambar-gambar tersebut di atas, mereka akan mengamati diri sendiri melalui cermin, kemudian mereka menggambarkannya di slide ini. Karena ini online ya, jadi ini akan kita berikan di Google Classroom. Jadi anak-anak menggambar wajah mereka di sini atau menempelkannya boleh mereka waktu print. Kemudian setelah mereka menggambar wajah mereka sendiri, mereka menggambar wajah orang tua laki-laki dan orang tua perempuan mereka. Nah, setelah itu mereka akan menemukan persamaan wajahnya antara laki-laki dan perempuan, antara dirinya dan mamanya, misalnya dia perempuan, atau misalnya dia laki-laki, antara dia dengan papanya. Kemudian setelah itu mereka akan menemukan perbedaan wajahnya. Jadi kalau saya perempuan dengan laki-laki ayah saya itu pasti perbedaannya. Nah, kemudian setelah itu mereka akan bisa menyimpulkan ciri-ciri umum laki-laki dan ciri-ciri umum perempuan. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Citra ya. Mungkin kalau misalnya dari Bapak juri ada pertanyaan, kami persilahkan ya. Oke, selanjutnya, thank you, applause dulu ya, Miss Citra ya, thank you banget. Saya tadi salah satu yang boleh menunjuk Miss Citra untuk present di sini karena salah satunya saya lihat ini di luar math dan di luar di luar science gitu ya, tapi ternyata bisa juga bikin suatu topik computational thinking yang keren gitu. Oke, berikutnya Miss Agustin. Dari mana ya Miss Agustin ini? Dari grup berapa tadi? Miss Agustin? Grup 3, Bu. Grup 3 dari Sekolah Ciputra Surabaya. Oke. Surabaya. Ya, waktu saya persilahkan. Pribadi, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya semuanya oke-oke ya, saya akui. Kemudian saya akan mewakili dengan Ivan dari Sekolah Ciputra. Oke, saya mohon izin untuk screen share dulu.
apakah sudah bisa melihat screen-nya, teman-teman? Sudah, Bu? Sudah, terima kasih. Sudah, Bu. Oke. Karena di Sekolah Ciputra ini sistemnya adalah scaffolding dengan segala mata pelajaran yang bukan IPA IPS, tapi saya bilang saya akan mengajarkan social studies digabungkan dengan IT ya. Jadi digital citizenship, social media using. Kebetulan topiknya adalah konflik dan saya gabungkan dengan tema menjadi responsible digital citizenship, yaitu penggunaan sosial media termasuk secara IT-nya yaitu fitur-fitur di sosial media. Ini untuk anak sekolah dasar kelas 5, elementary, PYP. Topiknya saya sebutkan sebagai social studies di sini karena sebenarnya pembelajaran saya adalah social studies tentang konfliknya dan segala hal yang saya tuliskan di aktivitas 1 sampai 4 ini sebenarnya tidak hanya 1 hari atau 1 pertemuan. Tujuan besarnya adalah pada akhirnya anak bisa menciptakan satu fitur, menambah fitur atau menciptakan satu fitur di mana yang bisa mengurangi dampak konflik atau bisa mengurangi konflik dalam bersosial media. So they will create, bukan benar-benar create ya, at least they can design any features in social media yang bisa menurut mereka bisa mengurangi konflik sosial media, konflik sosial di sosial media. Aktivitas pertama yaitu micro teaching-nya adalah saya lebih fokus pada yang nomor 1 yaitu memahami apa yang disebut dengan social media. Dan nomor 2, yaitu siswa bisa mengidentifikasi fitur dan fungsi dari sosial media. Yang ketiga, mengenali fitur yang memicu konflik dari sosial media. Dan yang keempat, dapat menginovasi fitur di sosial media yang bisa mencegah dampak negatif dari penggunaan sosial media. Saya akan membagikan aktivitasnya dalam bentuk Google Slide. Jadi ini sebenarnya sudah saya ajarkan di tengah-tengah ini, masih belum selesai, tapi saya sudah mengajarkan dari pemahaman tentang sosial media itu sendiri. Pertama, aktivitasnya adalah menonton video sebenarnya, kira-kira seperti ini, saya tidak akan menunjukkan penuh, tapi anak-anak ditunjukkan satu konteks video mengenai sosial media berdasarkan perspektif dari beberapa anak. Dari situ, ada satu city skill yang anak-anak harus mengambil kesimpulan dari situ, yaitu apa hal penting yang didapatkan dari video tersebut. Nantinya akan berguna bagi guru untuk mengetahui sejauh mana anak-anak paham mengenai sosial media. Itu dari apa yang mereka sampaikan, oh ternyata ada dampak ya negatif, positif, dan sebagainya. Jadi dari sini pun kita sudah punya ada satu abstraksi, ada pemahaman di situ yang anak-anak bisa mengkoneksikan antara apa yang mereka lihat dan apa yang mereka sudah punyai sebenarnya, atau prior knowledge. Setelah itu, dari nonton video ini, anak-anak bisa sharing, jadi ada tugas berikutnya. Jadi aktivitasnya adalah bentuk tugas ya, ada instruksi gitu. Yang pertama adalah menuliskan apa yang mereka pikirkan mengenai social media. So it's really prior knowledge atau sesuatu yang sudah mereka alami, jadi experience. Apa yang sudah mereka alami, apa yang mereka tahu, atau kita sebut dengan prior knowledge mengenai social media itu sendiri. Dan ini biasanya saya pakai Jamboard untuk diskusi bersama. Anak-anak, pertanyaan di Jamboard tersebut adalah apa yang mereka ketahui, what social media means to you. Yang kedua adalah social media apa yang mereka tahu. Jadi dari sini kita akan dapat satu kesimpulan atau prior knowledge dari anak yang sebenarnya sudah menggunakan ada beberapa city skill yang mereka gunakan. Mereka bisa recognize beberapa social media dari apa yang sudah mereka amati. Kemudian cara mereka mendeskripsikan atau mendefinisikan social media itu apa, tanpa saya menjelaskan lebih dahulu, that can chat or video call. Jadi beberapa anak ini, kalau kita lihat ada 20 murid saya, dan mostly mereka akan mengatakan bahwa itu tentang chat, mereka bisa berkomunikasi dan sebagainya, sehingga nanti ini bisa menjadikan satu kesimpulan buat saya sebagai pengajar untuk selanjutnya, jadi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi mereka menyebutkan ada komputer, ada bisa chatting, dan sebagainya. Jadi saya kembalikan, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 sebenarnya, yang nanti akan mengarah pada pembelajaran berikutnya. Pertanyaan masing-masing sebenarnya menunjukkan koneksi, anak-anak bisa merelevansikan dengan kehidupan mereka.
Berikutnya, dari pertanyaan ini, sebelum saya sebagai guru mengajarkan bahwa sosial media itu ini loh, ada satu kegiatan di mana anak-anak mengenali sosial media, jenis-jenis sosial media. Sebenarnya ini sebelum Jamboard yang tadi, di kelas kita berdiskusi bersama mengenai jenis sosial media. Jadi ketika ini saya ajarkan, presentasikan, ini sebenarnya kosong, anak-anak menebak sih, ini hanya aktivitas fun, tapi di dalamnya ada diskusi bahwa ketika saya menunjukkan satu logo, anak bisa mengenali bahwa itu adalah Gmail. Di situ tidak berhenti bahwa hanya mengenali logo, tapi anak bisa mendeskripsikan kenapa dia disebut sosial media, karena Gmail bisa berkomunikasi. Dari situ kita dapat bahwa anak sudah bisa koneksikan bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa create sesuatu. Mereka sebut itu sebagai sosial media. Dan seterusnya, sehingga saya sebagai guru bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa oke, aku akan bisa melangkah ke next step for explaining tentang social media, karena dari hasilnya secara saya sebagai guru testimoninya anak-anak sudah cukup tahu mengenai social media dan bisa membedakan apa itu social media dan bukan. Berikutnya adalah nanti saya jelaskan mengenai ini apa itu definisi social media. Ya, oke. Sorry Bu. Nah, it's okay. Terus intinya sampai di sini dulu, ini mengenai aktivitas. Sorry, saya menjelaskan aktivitasnya agak panjang. Saya langsung ke analisa city-nya saja. Hanya contoh dari satu. Yang pertama tadi sudah mengidentifikasi jenisnya dari kegiatan yang sudah saya berikan dari Jamboard maupun slide. Yang kedua, saya highlight kuning itu satu micro teaching aja karena ini sebenarnya the whole unit. Pattern recognition-nya adalah menjelaskan alasan mengapa aplikasi tersebut termasuk social media, yaitu dari kegiatan ketika kita mengenali logo tersebut, menjelaskan mengapa itu disebut social media. Abstraksinya adalah mereka mengambil kesimpulan dari hasil diskusi, ternyata ini yang disebut social media. Dari kriteria yang kami berikan sebagai guru, web-based, ada computer-based, ada chatting, ada communication, ada engagement, create content, dan sebagainya, maka mereka berusaha menarik satu abstraksi atau pemahaman, connecting, ini yang disebut social media. Dari hasil apa yang mereka tadi sudah hasilkan ya, ketika kita membahas mengenai prior knowledge. Kemudian nantinya algoritma desain tidak masuk di highlight kuning, karena itu sebenarnya pembelajaran at the end, the next step after mengenali social media. Karena setelah ini ada fitur, setelah fitur anak-anak nanti akhirnya at the end mereka bisa menciptakan. But I'm not going to explain now, tidak dijelaskan di sini karena itu adalah the next micro teaching, another micro teaching gitu. Karena ini stepnya ada sekitar 3-4 gitu. Sampai anak-anak bisa menghasilkan satu fitur yang mereka pikir itu bisa mengurangi social media, negative impact of social media atau konflik di situ. Kira-kira begitu, itu dokumentasi saya, contoh-contohnya, testimoninya, yaitu tadi, menurut saya ini sangat relevan, kemudian membantu saya untuk for the next step, anak-anak ini sebenarnya bisa abstraksi apa yang harus saya tambahkan, atau apakah anak-anak sampai pada, bisa nggak sampai pada algoritma, desain, sampai at the end. Kalau saya scaffold seperti ini. Tapi saya belum selesai pembelajarannya, sejauh ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jika ada tambahan silahkan. Begitu Bu, kira-kira, mohon maaf panjang sekali. Terima kasih Miss Agustin, keren banget ya. Kita kasih applause-nya buat Miss Agustin ya. Miss selanjutnya, selanjutnya siapa ini? Bentar. Selanjutnya adalah Miss Michelle dari STB Bogor. Oke, halo Miss Michelle. Halo Miss. Ya, oke. Oke, ya terima kasih Miss untuk kesempatannya. Oke, selamat siang Miss dan Mister. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat layar saya Miss dan Mister? Belum. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Di sini saya merancang computational thinking, micro teaching,
mengambil materi dari matematika, topiknya volume kubus, di mana anak-anak meng-create bagaimana menentukan volume kubus dengan mandiri, seperti itu. Hal pertama yang saya lakukan, Miss dan Mister, saya meng-create sebuah kota yang terdiri dari berbagai bangun ruang, kubus dan balok atau gabungan dari keduanya. Di sini juga anak-anak bisa langsung meng-create bangun seperti ini. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan, Miss dan Mister. Saya memberikan ini kepada anak murid atau anak murid bisa meng-create sendiri. Oke. Setelah itu, langkah keduanya, siswa diminta untuk mengidentifikasi bangun ruang apa saja dari gedung-gedung yang ada dalam kota tersebut. Apakah termasuk kubus, balok, atau gabungan dari keduanya. Kemudian, siswa diminta menghitung jumlah kubus satuan yang diperlukan jika siswa tersebut menjadi pembangun gedung untuk sebuah kota, untuk membangun gedung-gedung tersebut. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek decomposition-nya adalah di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi termasuk bangun apa saja gedung tersebut, apakah balok, apakah kubus, atau gabungan dari keduanya. Sebelum pertemuan ini, anak-anak sudah paham apa itu ciri-ciri kubus maupun balok. Kemudian yang pattern recognition-nya, di mana anak-anak membuat tabel untuk menghitung kubus satuan yang diperlukan jika kalian membangun bangunan yang berbentuk kubus, di mana anak-anak sudah memilah, oh bangun yang berbentuk kubus ini harus saya hitung. Saya membuat worksheet-nya seperti ini, akan saya tampilkan. Nah, anak-anak mengumpamakan sebagai city builder, di mana gedung warna hijau seperti kita lihat, Miss dan Mister. Di sini kita perlu tekankan bahwa rusuk satu kubus satuan berukuran 1 cm. Nah, kemudian anak akan mengisi 1 cm, kemudian jumlah kubus yang dibutuhkan kalau saya membangun gedung warna hijau itu ternyata 1. Kemudian anak menuliskan jumlahnya 1, maka volume gedungnya 1. Kemudian kuning. Kita bisa lihat, nah di sini ternyata rusuknya 2 cm. Anak menuliskan 2 cm, kemudian jumlah kubus yang dibutuhkan, anak masih menghitung secara manual di sini, Miss dan Mister. Oh ternyata butuh 8, Miss. Begitu seterusnya dengan hijau toska, dengan ungu. Nah, kemudian setelah itu, saya memberikan pertanyaan untuk murid-murid saya, berdasarkan pola gedung yang berbentuk kubus di atas, hal apa yang kalian dapatkan? Nah, di sini kita bisa lihat, Miss dan Mister, ada pola di mana 1, maka volume gedungnya 1, 2, 8, 3, 27, 4, 64. Kemudian kesimpulannya, tuliskan 1 kesimpulan dari aktivitas yang kalian lakukan. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan, oh ternyata Miss untuk mencari volume kubus itu adalah akar pangkat 3 dari rusuk tersebut. Jadi anak-anak tidak hanya paham rumusnya saja, tetapi anak-anak tahu asal dari rumus tersebut itu bagaimana. Jadi melalui proses-proses yang tadi saya berikan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih banget, Miss. Wah, bagus banget. Jujur, beyond my expectation semuanya sih hasilnya so far ya. Keren banget Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan kah dari Bapak juri? Kalau enggak, ini kita lanjutkan. Sementara. Itu tadi pelajarannya untuk anak kelas berapa ya? Untuk anak kelas 5, Pak. Kelas 5. Kelas 5 ya? Iya. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Bu Michelle ya. Iya. Terima kasih Miss Michelle. Itu sudah ada yang nanya tuh aplikasinya apa tuh Miss di chat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke yang selanjutnya adalah Miss Feby. Miss Feby dari mana ya Miss Feby ini ya? Iya, Miss.
Aku dari SCK Don Bosco Pondok Indah. Oh, oke. Oke, Miss Feby, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih. Aku izin share screen dulu. Salah. Bisa dilihat screen saya. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya untuk micro teaching ini saya di jenjang kelas 1. Kebetulan saya akan mengajar sains, jadi ini akan saya gunakan di minggu ke depannya dengan topik Plan Around Us. Jadi anak-anak akan melakukan scavenger hunt games. Jadi activity ini saya kirimkan ke rumah anak-anak karena kita sedang online learning. Ini ada di dalam paket pembelajaran yang kami kirimkan setiap bulannya. Nah, di bulan ini saya akan kirim activity judulnya Scavenger Hunt Games, di mana anak-anak akan mencari di sekitar mereka tanaman apa saja yang ada. Lalu mereka akan observasi macam-macam tanaman, lalu pada akhirnya mereka akan membandingkan bagian dari setiap tanaman yang mereka temukan itu. Ini bentuknya, jadi kalau teman-teman lihat sekalian, ini memang ada instruksinya. Lalu saya menyediakan ada 12 jenis tanaman yang mereka akan lihat di sekitar rumah mereka. Jadi activity-nya ini mereka akan lakukan dengan waktu yang sudah saya sediakan. Memang untuk learning kit ini kami kirimkan itu 1 bulan 1 kali. Jadi setelah saya jelaskan di kelas nanti, mereka akan dengan bebas melakukan activity ini di rumah. Jadi pas mereka lihat, oh ada plant that have flower di rumah mereka, kalau ada tanaman yang menghasilkan bunga, nanti mereka kasih tanda cek di kolom tersebut. Kalau misalkan mereka melihat di rumahnya ada tanaman sayur-sayuran, nanti mereka akan kasih cek di kolom tersebut. Setelah mereka melakukan pencarian ini, mereka akan melakukan observasi. Jadi saya kasih observasi lembar observasi di sini. Nanti mereka akan lihat, oh berapa macam tanaman yang ternyata ada di sekitar rumah mereka, seperti itu. Nah, untuk analisa computational thinking-nya, untuk decomposition-nya saya berpikir anak-anak itu akan melihat berbagai macam tanaman di rumah. Jadi mungkin mereka akan menemukan tanaman bunga, atau ada tanaman yang bentuknya pohon ya, yang besar, atau mungkin tanaman yang menghasilkan buah, seperti itu. Jadi ini tahap exploring. Nanti untuk tahap pattern recognition-nya, mereka akan mengobservasi, mereka akan melihat, oh ternyata setiap tanaman yang ada ini mempunyai bagian-bagiannya. Nah, dari situ mereka akan melihat bahwa, oh ternyata dari setiap tanaman ini, bagian dari tanaman ini ada yang batangnya kecil, ada yang punya batang yang besar, ada yang batangnya kuat, ada yang batangnya mungkin lemah, seperti itu. Jadi untuk analisa CT-nya saya memasukkan 3 di dalam pembelajaran ini. Yang pertama decomposition, lalu pattern recognition, dan yang terakhir adalah abstraction. Nah, untuk dokumentasinya saya menyediakan lembar refleksi. Jadi di sini saya kasih anak-anak saya untuk mengerjakan refleksi setelah mereka melakukan activity, the 4 R's. Jadi pertama mereka akan remember, lalu bagaimana mereka revise, lalu refill, dan nanti yang terakhir bagaimana pembelajaran ini bisa memberikan dampak atau memberikan dampak buat anak-anak kelas 1 saya. Karena ini masih anak kelas 1, jadi saya gunakan game supaya mereka bisa lebih fun melakukan pembelajarannya di rumah. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Feby ya. Miss Feby ya. Bener ya? Iya. Oke, mungkin saya tambahkan aja, nanti untuk bagian dokumentasi itu tolong bisa dilengkapi setelah pelaksanaan ya Miss ya. Jadi berupa foto-foto saat pelaksanaannya gitu. Oh iya, pasti ya. Iya. Oke, terima kasih. Keren banget Miss.
Keren, keren. Oke, selanjutnya Miss Cherry. Miss Cherry dari Bogor ya, Miss Cherry ya? Iya, Miss. Oke, silakan Miss. Saya persilakan waktunya. Baik, selamat siang Miss dan Mister, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, saya akan mencoba untuk share. Jadi saya mengambil micro teaching-nya dari SD kelas 1 untuk mata pelajarannya POE, memasukkan di PPKN dengan topik kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk keterangan terkait aktivitas CT yang akan dilakukan, jadi anak-anak setelah diberikan pengertian dan pancingan untuk apa yang dimaksud kebutuhan dan keinginan, kita akan memberikan video pembelajaran ya tentang pengertiannya. Setelah itu ada beberapa games tentang buy and save. Jadi pembelajaran ini untuk tujuannya untuk siswa dapat memahami tentang penggunaan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu dan menerapkan hidup hemat dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya berikan dulu untuk materi video pembelajaran dari video. Jadi tentang contohnya terlebih dahulu dari percakapan yang dalam video. Di sini nggak ada suaranya, atau memang di sini ada suaranya? Baik Bapak Ibu, jadi di video ini diberikan contoh-contohnya terlebih dahulu dari percakapan, nanti setelah itu kita akan ambil kesimpulan apa yang dimaksud kebutuhan dan keinginan. Nah, setelah anak-anak diberikan pengertian dan mereka ambil kesimpulan tentang apa itu kebutuhan dan keinginan dari dialog yang di dalam video tersebut, di sini kita akan belajar dengan gambar, jadi mencocokkan tentang kebutuhan. Jadi kalau kamu lapar, kamu butuh apa? Seperti itu. Kalau kamu sakit, kamu butuh obat, seperti itu. Setelah itu, nah di sini juga ada game. Nah, ini setelah mereka memahami Bapak Ibu tentang kebutuhan dan keinginan, nah mereka akan belajar untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu ya. Nanti di gamenya ini, contohnya ini ada gambar es krim Bapak Ibu, lalu ini ada piggy bank seperti itu. Jadi ketika ada informasi disebutkan I want an ice cream seperti itu, maka mereka harus memilih apakah uang yang akan mereka gunakan itu untuk dibuat beli es krim atau mau ditabung seperti itu. Karena dua pilihannya seperti ini. Kalau mereka milih piggy bank, maka dapat free choice. Nah, itu lalu bisa masuk ke level next selanjutnya. Kalau mereka choose-nya es krim, nanti mereka
akan dapat dompet kosong kayak gitu. Jadi tahu ada dampak akibatnya kalau kita tidak bisa menggunakan uang dengan bijak. Nah, setelah itu untuk mengetahui juga pemahaman mereka, ini juga disarankan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi kita kasih mereka suatu masalah harus pecahkan seperti itu supaya mereka memahami bahwa ketika kita sudah paham tentang kebutuhan dan keinginan, sudah bisa membedakannya, sudah mengerti dan memahami, dan kita ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kalau kita bisa menerapkannya pasti bisa hidup hemat. Nah, contohnya kayak gini. Jadi hemat itu bukan berarti pelit gitu ya. Bukan harus ada pertimbangan. Contohnya ketika aku punya uang 10.000, lalu aku ingin es krim, tapi aku juga ingin nabung gitu. Apa yang harus aku lakukan? Nah, di sini ada optionnya seperti membeli es krim harga 10.000 atau membeli es krim harga 5.000. Kayak gitu. Jadi kalau jangan sampai nanti anak-anak ketika di satu lingkungan gitu, terus ada yang karena dia pengen banget saving, terus kalau dia temannya beli es krim katakanlah, dan dia nggak usah minta aja, atau namanya icip-icip temannya kayak gitu. Tapi dia harus punya solusi. Oh oke deh, aku masih punya uang 10.000, jadi oke lah aku beli es krim yang 5.000, katakanlah seperti itu. Dan juga seperti yang contoh selanjutnya soalnya, aku punya banyak sepatu nih, tapi aku ingin sepatu baru, apa yang harus aku lakukan? Seperti itu, tidak membeli atau membeli. Jadi dari hasil ini, kita bisa mengetahui pemahaman anak tentang kebutuhan dan keinginan, serta memahami apakah mereka bisa melaksanakan hasil pembelajaran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk analisa sittingnya dari aspek decomposition-nya, kita berikan dulu ya seperti tadi contoh gambar antara kebutuhan dan keinginan. Lalu bertanya juga pada siswa, apakah kebutuhan dan keinginan mereka? Seperti itu. Jadi juga untuk pattern recognition-nya, kita bisa mengenali tentang kebutuhan dan keinginan. Kita juga meminta anak untuk mencocokkan gambar, mana sih yang kebutuhan, mana yang keinginan. Setelah itu di yang terakhir ada abstraction. Jadi siswa mengambil kesimpulan sendiri menurut kata-kata mereka gitu ya. Apa sih yang dimaksud kebutuhan dan keinginan? Dan juga pemahaman mereka atas kebutuhan dan keinginan itu sehingga berdampak pada cara hidup hemat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Ibu. Oke, sangat inspiratif banget. Nggak kepikir aja sih kalau bisa seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan ke Mr. Ivan dari Sekolah Ciputra Surabaya. Akhirnya laki-laki. Dari tadi perempuan. Oh iya ya, dari tadi perempuan semua ya. Wah, Oh, kebetulan. iya. Oh, nanti ada lakinya, ada 2 kok, Pak. Oke. Semangat. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini di sini saya perkenalkan, saya Benedikto Ivan Gumala, biasa dipanggil Mr. Ivan. Di sini kalau tadi Kak Agustin ya, katanya nggak mau dipanggil Bu. Mewakili untuk yang upper grade di Sekolah Ciputra, saya ini mewakili yang lower grade. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak Ivan, Sudah sudah ya, nampak. Oke. Jadi kebetulan saya ini mengajar di kelas 1, ya. Jadi untuk di Sekolah Ciputra ini karena pembelajarannya lebih ke konsep base ya. Jadi untuk yang saya coba memasukkan computational thinking di sini itu dengan pelajaran unit of inquiry ya. Jadi topiknya ini saya mengambil dari seperti learning goals-nya itu untuk anak-anak tentang mengerti karena ini topiknya tentang konsepnya tentang cycle. Jadi di sini learning goals atau topiknya itu anak-anak mengerti tentang life cycle. Di sini nanti fokusnya ke life cycle tanaman ya.
Lalu mereka juga mengenal karakteristik dari makhluk hidup, baik binatang maupun tanaman. Lalu yang ketiga itu mereka juga mengerti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan dari life cycle itu sendiri. Ya, jadi dari learning goals ini, aktivitas yang akan diberikan itu sebenarnya ini merupakan sebuah proyek yang cukup besar untuk anak-anak. Jadi mereka nanti akan melakukan planting eksperimen, ya, menanam tanaman. Jadi nanti gimana mereka merecord hasil observation-nya itu melalui observation journal. Jadi nanti mereka mengisi observation journal dan dari situ mereka akan mengerti apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu mereka juga bisa list down atau menjabarkan bagaimana prosedur untuk menanam, sama nanti siswa-siswi juga akan mulai mengenal namanya scientific methods untuk merecord hasil observasi mereka ke tanamannya itu. Nah, jadi untuk materinya, jadi pertama karena anak-anak kelas 1 ya, jadi untuk pengenalan materi ini biasanya melalui video, melalui lagu. Jadi di sini saya menemukan video lagu ini sebenarnya, judulnya The Need of the Plant. Lagunya sangat singkat, hanya 1 menit, tapi melodinya sangat mengena di anak-anak. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau misalnya mau mengajar tentang menanam juga bisa menggunakan lagu ini. Jadi di lagu ini mereka bisa mengenal kalau tanaman itu membutuhkan water, air, ya, sinar matahari, tanah, lalu udara atau oksigen, air, dan juga space. Dan yang kedua, karena kita akan mengenalkan tentang scientific method, jadi saya juga akan menunjukkan video ini tentang the step of scientific methods for kids. Ya, sebenarnya kata-kata scientific method untuk digunakan anak-anak kelas 1 ini kan agak terkesan terlalu terlalu tinggi ya. Jadi di video ini cukup bagus karena di video itu juga dikenakan. Jadi sebenarnya apa sih scientific method itu? Scientific method itu berpikir sebagai scientist. Jadi ketika saya mengenalkan ini ke anak-anak, saya bilang, ayo siapa yang mau menjadi scientist? Dan mereka tertarik. Jadi dengan mengikuti scientific method ini, mereka berpikir sebagaimana layaknya seorang scientist gitu. Lalu sebenarnya yang ini dulu ya, yang observation journal. Jadi di Sekolah Ciputra ini kami kurang lebih sekitar 1 bulan sekali mengirimkan seperti home learning package ke anak-anak. Jadi kami mengirimkan ini seperti jurnal. Jadi nanti mereka bisa mengisi di sini tentang hasil observasinya. Ya, lalu untuk pengumpulan tugasnya, kami kebetulan menggunakan aplikasi namanya Sisau. Jadi pengumpulan tugas mereka bisa akses di sini. Di sini nanti juga ada instruksinya. Lalu mereka juga bisa memfoto hasil dari jurnal mereka, lalu dikumpulkan di sini. Oke, lalu untuk analisa CT-nya, saya coba uraikan ke 4 poin tersebut. Yang decomposition-nya, mereka mengerti the needs of the plant. Ya, itu kan juga termasuk salah satu dari learning goals-nya tadi, yang characteristic of the living things. Jadi, plants itu perlu apa saja dengan video itu, jadi anak-anak bisa mengerti. Lalu juga murid-murid ini juga mengidentifikasi dan bagaimana cara mereportnya itu dalam bentuk science eksperimen. Jadi melalui dengan observation journal itu. Atau dengan melihat video itu, dia juga murid-murid juga mengetahui tentang aspek-aspek yang diperlukan dalam membuat scientific method. Jadi ada yang mulai dari ask question, make observation, terus form a hypothesis, lalu mereka juga conduct eksperimen, lalu analisis data, dan terakhir membuat conclusion-nya. Ya. Lalu untuk pattern recognition-nya, mereka melist down step-step cara-cara untuk menanam. Jadi ada di observation journal-nya, dan juga mereka mulai menggunakan step-step yang ada, langkah-langkah yang ada dalam scientific method itu untuk menjabarkan hasil dari eksperimen mereka tersebut. Itu untuk pattern recognition-nya. Lalu untuk abstraction-nya, jadi nanti murid-murid mengerti tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu. Nah,
Jadi misalnya kalau kurang sinar matahari, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya kebanyakan air, apa yang terjadi? Kalau misalnya menanam bijinya terlalu banyak, apa yang terjadi? Nah, nanti untuk algoritma desainnya, mereka bisa membuat planting eksperimen sendiri. Jadi nanti tugas akhirnya mereka membuat 2 planting eksperimen. Yang pertama itu menanam seperti biasa, ya. Lalu yang kedua itu menanam, tapi kita so students create a planting experiment by adding or removing one variable that will affect the growth or change of the plant. Jadi nanti yang di planting yang kedua ini, mereka bisa menambahkan atau mengurangi salah satu faktor, entah itu air atau sinar matahari atau tanah atau mungkin space-nya ya, yang nanti akan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu. Jadi misalnya ada beberapa yang mungkin kalau misalnya tanaman yang ini disiram dengan menggunakan 1 sendok sehari, tapi ada yang plan yang kedua menanam menggunakan misalnya 10 sendok. Nanti apa yang terjadi? Nanti mereka bisa record semuanya itu di observation jurnalnya. Ya, mungkin mereka bilang, ya nanti seed-nya akan tenggelam, bijinya akan tenggelam. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Bagus banget, Mr. Ivan. Luar biasa, sangat komprehensif. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak juri? Kalau enggak, kita lanjutkan ini. Enggak, sementara enggak ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Masih ada berapa kandidat lagi nih yang tersisa? Masih ada 2 kandidat lagi. Oke, selanjutnya ada Miss Brenda. Miss Brenda dari mana nih? Dulu nih, Bapak Ibu. Saya dari Citra Garden Jakarta, Sekolah Citra Garden Jakarta. Iya. Oke, Miss Brenda, saya persilahkan waktunya. Oke, selamat sore, udah sore ya semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta dewan juri. Saya izin untuk share screen ya. Oke. Untuk hari ini saya akan membahas tentang micro teaching yang pertama, yaitu jenjangnya untuk kelas 1 SD. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia kelas 1. Kemudian topiknya adalah tentang deskripsi benda. Ya, dalam keterangan terkait aktivitas itu yang akan dilakukan, saya akan memberikan note, memberikan game, dan membuat proyek untuk deskripsi benda ini. Oke. Untuk materinya, untuk pertama saya akan memberikan note, yaitu note tentang deskripsi benda, khususnya tentang ciri-ciri benda, dan kemudian tentang karakteristik bendanya. Ya, kemudian setelah saya memberikan penjelasan dari note itu, saya memberikan penjelasan juga saya ambil dari YouTube juga, ya, biar mereka lebih mengerti bagaimana ciri-ciri benda dan karakteristik benda. Kemudian saya melakukan aktivitas. Di sini contohnya adalah aktivitas yang pertama adalah mereka mencari benda-benda yang ada di sekitar mereka. Saya memilih mereka untuk membuat 2 untuk benda hidup, 2 untuk benda mati, dan kemudian digambarkan. Karena mereka harus mengerti konsep di dalam kehidupan adalah benda hidup dan hanya ada benda hidup dan benda tidak hidup atau benda mati. Jadi mereka bisa membedakan mana yang benda hidup dan mana yang benda mati. Kemudian pada aktivitas yang kedua, saya juga mereka bisa mendeskripsikan benda yang mereka temukan. Misalnya dari karakteristiknya, misalnya donat, mereka menemukan donat. Oh, donat itu bentuknya bulat. Donat itu warnanya ada yang coklat, ada yang warna-warni, dan rasanya manis. Permukaannya kasar, ya seperti itu. Jadi mereka sudah bisa mengerti konsep dari deskripsi benda, ya. Kemudian, saya juga memberikan worksheet atau LKS, lembar kerja siswa, ya. Dalam hal ini, yang pertama adalah ada LKS 1, saya
dan LKS 3 saya memberikan kertas. Dalam hal ini juga sama seperti Sekolah Ciputra ya, di Citra Garden juga ada memberikan home learning package. Jadi kita bisa memberikan worksheet yang kita mau untuk dikerjakan oleh anak di rumah. Tapi saya sih sebenarnya lebih senang yang sekarang yang G-form ya. Karena kalau misalnya G-form mereka tinggal mengerjakan kemudian langsung dikumpul dan ada nilainya gitu. Kalau misalnya pakai kalau misalnya yang di-upload, misalnya yang diberikan di rumah, mereka harus foto, mereka harus upload, belum nanti mamanya yang kerja, nunggu mamanya ini, jadi ada yang belum submit, jadinya kan kita juga yang agak repot gitu. Tapi ya maksudnya kalau misalnya ada yang perlu kita memang harus mereka kerjakan di rumah, memang harus dikerjakan di rumah gitu. Kemudian saya juga membuat game-game ya. Maksudnya kalau ini kan anak kelas 1. Anak kelas 1 itu mikirnya nggak terlalu panjang. Istilahnya maksudnya belum bisa berpikir yang lebih lagi biasanya. Dan mereka tuh lebih cepat boring, lebih bosen. Jadi mereka lebih suka dari game-game, mereka lebih masuk. Nah, di sini saya membuat game spin ya, dari spin. Nah, di program spin ini kita bisa tentang misalnya sekarang deskripsi benda. Ya, kita bisa masukin kategorinya di situ. Misalnya ciri-ciri benda hidup, ciri-ciri benda mati. Terusnya kalau karakteristik rasa apa aja, karakteristik benda dari bentuknya apa aja. Jadi mereka tinggal putar spinnya, nanti saya putar, nanti kan akan keluar. Misalnya dapatnya bentuk benda. Berarti mereka harus menjawab, oh yang bentuk benda, yang termasuk bentuk benda adalah kotak, segitiga, kubus, tabung, dan lain-lain. Mereka pasti langsung merasa senang dan lebih masuk jadinya ke otaknya. Ya, kemudian, oke, saya juga main tebak gambar dengan tebak gambar deskripsi benda. Kebetulan tadi saya lagi ada pelajaran, jadi saya sempat ngerekam. Hazel mau kasih tebakan bendanya. Oke, silakan Hazel. Aku sebuah benda mati. Presiden, Mami. Aku bentuknya persegi panjang. Aku hitam. Harganya meters. Aku alat tulis. Siapakah aku? Ya, coba tebak ya. Coba Pita tebak, Pita. Apa Pita? Penggaris. Oh ya, penggaris. Betul nggak Hazel? Salah. Oke, siapa lagi mau tebak? Kayla. Penghapus. Penghapus, betul nggak Hazel? Betul. Betul, oke. Enggak. Ya, itu adalah salah satu contoh. Jadi anak-anak itu mereka harus membuat tebakannya sendiri. Mereka harus berpikir, misalnya benda itu benda apa? Ya kira-kira mereka mau kasih tebakan kepada temannya. Bukan hanya memikirkan bendanya aja, clue-clue apa yang mereka harus benar-benar dapat biar temannya gampang menebaknya. Ya misalnya bentuknya apa, warnanya apa, rasanya apa, jenisnya apa. Pokoknya yang membuat sesuatu sehingga teman-temannya bisa menebaknya. Ya, oke. Nah, pada terakhir biasanya saya membuat project. Ya, di sini saya memberikan kebebasan. Saya cuma memberikan 10 benda, kemudian mereka harus membedakan bahwa mana benda hidup, mana benda mati. Dan kemudian mereka membuat projectnya. Ini adalah salah satu projectnya, mereka bentuknya macam-macam. Saya cuma bikin patternnya aja, kalau di atas ada bahasa Indonesia, sebelah kiri benda hidup, sebelah kanan benda mati. Mereka akan membuat sendiri bagaimana kira-kira diaplikasikannya untuk proyek mereka sendiri. Ya, kalau dari analisa CT-nya, ya kalau misalnya aspek decomposition, deskripsi benda adalah benda hidup dan benda tidak hidup. Pokoknya intinya
pembagiannya adalah kalau deskripsi benda itu sudah benda hanya ada benda mati dan benda hidup. Kemudian benda itu dibedakan dari ciri-ciri dan karakteristiknya. Nah, kemudian aspek pattern recognition-nya, ciri-ciri benda hidup dan benda mati sama. Hanya membedakannya kalau misalnya ciri-ciri dari benda hidup, kalau misalnya benda matinya adalah memakai kata tidak pada di depannya. Jadi mereka tidak perlu menghafal ciri-ciri benda hidup apa, ciri-ciri benda mati apa, tapi mungkin untuk menggampangkan mereka juga ada patternnya adalah ciri-ciri benda hidup apa, dan kemudian untuk ciri-ciri benda mati hanya menambahkan kata tidak. Misalnya ciri-ciri benda hidup adalah bisa bernafas, maka kalau dari benda mati adalah tidak dapat bernafas, hanya menambahkan kata tidak. Nah, untuk bentuknya, untuk karakteristik bendanya mereka tahu. Pokoknya patternnya adalah kita bisa melihat dari bentuk, dari permukaan, dari ukuran, dari warna, dari rasa, dan dari jenis seperti itu. Dan untuk aspek abstractionnya, mereka bisa membedakan benda hidup dan benda mati dan karakternya sehingga bisa menyelesaikan proyek. Jadi mereka bisa kira-kira apa yang harus mereka lakukan dan membuat mereka dapat berkreasi sendiri. Untuk algoritma desainnya sepertinya anak-anaknya masih belum bisa gitu ya untuk di luar dari itu. Karena kalau untuk anak-anak kelas 1 itu mereka lebih kurang bisa dapat berpikir lebih jauh. Maksudnya yang untuk ini nih. Dan mereka juga masih dalam membaca dan menulisnya pun masih ya, apalagi di acara online ini ya, dengan online gini mereka lebih jarang menulis dan membaca. Itu memang yang harus dikejar, dan untuk masa online ini memang benar-benar dibutuhkan sesuatu untuk mengejar mereka yang untuk zaman kelas 1 ini, angkatan anak kelas 1 ini. Itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Dewan Juri, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Miss Brenda, bagus banget, keren. Lengkap juga. Terima kasih buat effortnya sudah mengerjakan ini semua. Oke, Bapak Ibu, kita ke kandidat terakhir kita, yaitu cowok kali ini untungnya ya, Pak Adi. Kami persilahkan waktunya Pak Adi. Pak Adi dari mana nih? Ya, terima kasih Miss Laura. Saya guru dari SCBCL Surabaya. Oke. Jadi saya akan mempresentasikan ya hasil ya diskusi kelompok sebenarnya sih. Ya, saya minta izin untuk share screen. Oke, apakah sudah muncul di Miss dan Mister sekalian serta Dewan Juri? Ya, Pak. Ya, jadi untuk kegiatan ini sebenarnya saya menyusunnya, jadi dibantu dengan teman-teman ketika dalam kelompok. Ini memang suatu rencana begitu ya, jadi masih dalam ya istilahnya masih prototipe yang akan dilaksanakan. Jadi kegiatannya di sini untuk SMP, tepatnya kelas 7 sebenarnya, kemudian mata pelajarannya untuk biologi. Topiknya di sini fokus di micro teaching pertama adalah rantai makanan, tapi sebenarnya babnya adalah ekosistem ya, tapi karena ini kan untuk satu kali saja jadi disusunnya hanya satu, yaitu topik rantai makanan. Kemudian kegiatannya di sini akan dilakukan dalam satu kali pertemuan tersebut adalah anak-anak diajak untuk mengklasifikasikan ya, mulai dari produsen konsumen 1, konsumen 2 ya sampai penguraian nanti berdasarkan gambar yang disediakan, gambar-gambar organisme yang disediakan, dan nanti goalnya mereka bisa menyusun rantai makanan tersebut ya, begitu. Nah, kemudian aktivitasnya seperti ini. Jadi ketika selesai ya penjelasan singkat begitu ya mengenai topik rantai makanan, nanti anak-anak akan langsung diminta melakukan 4 kegiatan ini, jadi mengkelompokkan makhluk hidupnya. Lalu yang kedua membuat rantai makanan berdasarkan gambar yang telah disediakan, jadi gambarnya ini Pak Ibu sekalian, Miss dan Mister sekalian. Jadi misalnya gambar ini disediakan ke anak-anak, kemudian nanti mereka akan langsung menuju ke aktivitas ini. Dan yang ketiga, nanti mereka diminta untuk menentukan berapa rantai makanan yang dapat terbentuk dari organisme tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah istilahnya kalau
Saya sih menangkapnya ini sebagai algoritmanya nanti terakhir, ketika mereka tahu susunan rantai makanan itu, mereka juga bisa menganalisa hal apa yang terjadi pada ekosistem. Ya, jika diberikan satu kasus, misalnya ada rantai makanan seperti ini, jagung, belalang, katak, lalu ular, dan ketika kataknya hilang gitu, nah nanti mereka akan coba ya, maksudnya coba untuk melihat apa yang terjadi di situ. Lalu bagian terakhirnya di sini adalah untuk analisa CT yang kita temukan. Yang pertama untuk aspek decomposition-nya, mereka akan membreakdown, jadi mereka akan diberikan beberapa contoh gambar tersebut, terus coba untuk mengelompokkan ya berdasarkan komponen yang tadi sudah diberikan. Lalu untuk pattern-nya sendiri, untuk pattern recognition-nya, mereka akan membuat urutan rantai makanan tersebut. Nah, diharapkan dari mereka melakukan aktivitas yang saya naik sebentar, aktivitas yang kedua ini, ya mereka membuat rantai makanan, mereka akan melihat bahwa pattern dari rantai makanan ini itu pasti dimulai dari produsen, kemudian konsumen tingkat 1, lalu sampai konsumen tingkat 3, lalu abstraksinya sendiri adalah rantai makanan yang terbentuk. Jadi kalau dari aktivitas tadi diharapkan ketika mereka bisa menentukan berapa rantai makanan yang terbentuk, gitu pasti banyak sekali ya. Nah itu diharapkan mereka sampai pada abstraksi, dan algoritmanya sendiri adalah yaitu ekosistem dari rantai makanan tersebut yang berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan rantai makanan itu yang masuk dalam ekosistem. Begitu sih, Ms. Laura, mungkin ya singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banget, keren banget. Bagus Pak Adi. Bapak Ibu, sekarang kita kasih waktu dulu untuk juri ya, untuk bisa koordinasi dulu. Pak Tri, Pak Eko, dan Pak Tony bisa, kalau perlu bisa join ke breakout room ya, yang sudah disediakan oleh Evan. Oke, Ini Bu. tadi saya lihat sekilas hasilnya mirip-mirip semua, sama-sama bagusnya. Jadi tolong diputuskan dulu. Terima kasih. Susah Bu, bagus semua nih kayaknya. Nah, makanya saya juga bingung, Oke, Pak. kami bertiga join ke room dulu ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kami sangat berterima kasih ya. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami hasilnya yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi tadi dari teman-teman mentor juga, Bapak Ibu dosen yang lain bilang hasilnya bagus-bagus. Kami sangat berharap ini nanti bisa diterapkan. Jadi bisa diterapkan di sekolahnya Bapak Ibu, terserah mau bertahap ataupun secara langsung serentak bisa ya. Mungkin kalau boleh ada ini mungkin bisa dipakai waktunya kalau misalnya ada pertanyaan terkait tugas atau terkait pelaksanaan atau terkait hal yang lainnya, silahkan. Kalau enggak, saya justru ingin bertanya ini feedback-nya dari Bapak Ibu mengenai pelatihan kita yang 4 hari ini seperti apa gitu. Mungkin bisa dari ini ya, dari Sekolah Ciputra Surabaya nih. Kemarin kita rada bingung juga sih dengan Sekolah Ciputra karena kita tahu Sekolah Ciputra juga banyak menerapkan aktivitas-aktivitas HOTS ya, high order thinking skill itu. Mungkin bisa ada masukan dari Sekolah Ciputra? Selain Miss Diana udah siap sih. Sekolah Ciputra siapa aja nih? Pak Ivan, boleh minta masukannya Pak Ivan? Wah, beri kesempatan buat yang lain, Bu Laura. Yang lain ya. Sebenarnya yang lihat di layar saya nih Pak Ivan, Miss Diana, siapa Pak lagi? Paul mungkin atau Pak Bagus itu. Boleh Pak Paul. Pak Paul kalau bisa ini ya info apa namanya yang bisa kita perbaiki. Kalau yang bagusnya sih udah enak ya, tapi yang bisa kita perbaiki apa di pelatihannya? Mungkin dari awal sih bayangan saya itu akan diberitahukan bagaimana proses pembelajarannya aplikasi di sekolah supaya kita bisa menjadi pembanding bagi kita bagaimana nanti apa ada kesamaan yang sudah kita terapkan di sekolah. Tapi ternyata ini hanya mengenalkan. Kalau bagi saya sendiri pribadi ada sebagian yang sama, cuma istilahnya aja yang berbeda. Jadi tadi ada yang decomposition,
pattern pattern sama itu cuma Abstraction kita ya. istilahnya berbeda, itu aja sih. Cuma ada yang sebagian sama. Cuma ya itu kami ingin tahu, maksudnya ingin tahu sebagai pembanding aja sih, apa sama polanya atau beda itu. Tapi kalau sampai akhir ini kelihatannya hampir sama sih kelihatannya. Jadi kebanyakan memang sudah menerapkan ya Pak Paul ya di sana ya, di SD. Iya sih. Ada sebagian sudah menerapkan. Cuma mungkin aplikasi dalam hal seperti permainan-permainan seperti tadi yang sering yang di-sharekan resources-nya itu mungkin bisa bagus untuk tambahan untuk anak-anak mengasah thinking skill-nya anak-anak. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih banget Pak Paul insight-nya. Oke, akan kami masukkan sebagai pertimbangan juga untuk next batch ya Pak Paul ya. Dari Bapak Ibu yang lain adakah? Kita ingin dengar ekspektasinya atau harapannya sebenarnya gimana? Mungkin dari SCK Ambon ini, Bu. Ibu sendirian ya, Bu Helen ya? Halo, Bu. Iya, halo, Bu. Iya, Bu, saya sendirian. Gimana, Bu? So far, Bu? Sebenarnya sejauh ini sih mungkin ya, seperti yang tadi Pak sama Mr. Paul bilang, kita juga udah menerapkannya dalam bentuk menggunakan platform yang berbeda-beda. Tapi kita nggak tahu namanya itu Siti. Penerapannya mungkin agak mirip-mirip ya Bu. Soalnya seperti mendesain, kemudian menganalisis, kemudian kita melihat pola dari segala yang berkaitan dengan materi. Jadi sebenarnya sama, cuman namanya aja yang bikin ribet sih sebenarnya Bu. Itu sih Bu, tapi terima kasih ya Bu ya, melalui ini sih saya pribadi sih belajarnya banyak tentang Siti ini sebenarnya. Oke. Kira-kira bakal susah nggak Bu diterapkan untuk teman-teman di sekolah Ambon? Kalau sejauh ini sih, kalau menurut saya ya Bu, nggak susah Bu. Soalnya, iya, kalau untuk math sama science, teman-teman saya yang math sama science sudah terapin Bu. Mungkin ya agak susahnya ke sosial sama bahasa Bu. Itu aja. Oke, berarti perlu contoh-contoh dari sosial dan bahasa ya. Iya, Bu. Ya. Oke, nanti kita akan pertimbangkan untuk di next batch-nya mungkin kita akan lebih banyak kasih contoh-contoh di sosial dan bahasa gitu Bu ya, untuk sebagai kasih ide-ide gitu. Terima kasih Bu Laura. Terima kasih Miss Helen untuk partisipasinya. Oke, kayaknya kalau Bapak juri sudah kembali, apakah sudah selesai Bapak juri penilaiannya? Sudah pusing Bu, karena bagus semua. Nilainya beda sedikit. Oke, mungkin sebelum diumumkan, ada yang mau disampaikan dulu kah dari masing-masing juri? Sebelum disampaikan hasilnya maksudnya oleh Bu Teresia. Ya mungkin ini aja sih, tadi kami juga mengalami kayaknya susah nih untuk menentukan siapa yang terbaik, karena kelihatannya emang bagus-bagus semua ya, dan kelihatannya full effort semua teman-teman. Jadi tadi ya beda angkanya tipis-tipis banget. Itu aja sih. Oke Pak Tri, terima kasih. Dari Pak Tony gimana Pak? Ya mestinya juaranya yang 1, 2, 3 gitu, banyakan dikit gitu. Biar nggak bingung milihnya. Biar nggak bingung milihnya. Jadi banyak yang ya hampir-hampir sama gitu kan. Tapi dari saya sih pertama memang CT ini tidak terlalu asing, tetapi juga dengan memformulasikan seperti ini akan lebih mudah bagi kita para guru untuk lebih mengajarkannya gitu aja sih. Lebih ini kan lebih terstruktur, lebih sistematis, jadi tahu gitu aja. Baik Pak Tony, terima kasih ya. Pak Eko tuh Pak Eko, kalau bisa pemenangnya banyak Pak Eko, nggak cuma 3 Pak Eko katanya. Ya Bapak Ibu, jadi mungkin ini teaser aja. Kami dengan Bu Laura ini sedang mengajukan dana dari Google.
dalam proses. Nanti mudah-mudahan kalau memang dananya cair, tentunya kami dengan senang hati, meskipun batch ini sudah lewat ya Bu Laura ya, nanti tetap kita akan berikan apalah sesuatu untuk Bapak Ibu begitu. Mudah-mudahan sih segera mendapatkan jawaban dari Google ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Baik, kalau begitu saya minta perhatiannya sekali lagi Bapak Ibu. Bu Tere akan mengumumkan mengenai pemenangnya nih. Dalam artian sekali lagi saya sampaikan semuanya sama bagusnya ya. Hanya saja kita ingin memberikan apresiasi aja untuk effort yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin ini bisa mewakili untuk seluruh sekolahnya. Terima kasih Bu Tere, silahkan. Ya, terima kasih. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah sampai di saat yang ditunggu-tunggu. Jadi kita akan mengumumkan siapa pemenangnya. Tadi Bapak juri tadi udah bilang bahwa nilainya mepet-mepet sekali Bapak Ibu. Jadi saya agak susah rekapnya nih, lihatnya yang mana nih. Nah, nanti Bapak Ibu pemenang akan mendapatkan hadiah gitu ya, cenderamata dari Universitas Ciputra berupa tas ini dan tumbler yang akan dikirimkan ke alamat dari Bapak dan Ibu pemenang. Baiklah, untuk runner up yang kedua, hasilnya adalah Miss Feby dari Sekolah Citra Kasih Don Bosco. Selamat untuk Miss Feby untuk itu. Thank Mungkin you, Miss. Thank you, Sir. highlight ya nanti ya siapa Pak Evan atau Pak Yono. Jadi nanti pemenangnya bisa foto bersama para dewan juri gitu ya. Iya. Thank you, Sir. Biar Thank berasa you. penyerahan hadiahnya gitu walaupun kita virtual. Baiklah tadi second runner up kita, mari kita masuk ke juara berikutnya yaitu runner up-nya adalah Miss Agustin dari Sekolah Ciputra Surabaya. Selamat kepada Agustin. Terima kasih. Nah, ini nih. Pemenangnya adalah mari kita drum roll. Deng, 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 deng. Selamat kepada Mr. Adi. Yeay, dari Adi menang ya. Sekolah Surabaya. Iya, Mr. Adi. Selamat untuk Bapak Ibu pemenang. Congrats Pak Adi. Ya, terima kasih. Selamat ya Mr. Adi. Adi, selamat Adi. Mr. Adi maksudnya. Selamat Bapak Ibu. Berarti ini pemenangnya untuk batch berikutnya siap ngajar ya Bapak Ibu ya. Ada pesan sponsor dari Bu Laura. Jadi siap-siap para pemenang. Oke, terima kasih Bu Tere. Waduh. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Tere. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu. Kami dari tim Universitas Ciputra mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata kami juga mohon maaf. Sekarang waktu akan saya kembalikan dulu ke Pak Yuwono. Oke, terima kasih Pak Yuwono. Oke, terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Hore. Nah, Bapak Ibu, ternyata waktu sudah sampai menunjukkan hampir pukul 4 dan juga kita dari hari pertama minggu lalu kita sudah mulai bersama-sama mulai dari kepala yang pusing atau mungkin cenut-cenut, tapi di hari kedua pusingnya hilang, cenut-cenutnya sudah hilang. Di hari ketiga sudah hilang sama sekali. Dan di hari keempat ini kita melihat hasilnya, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Yang hari ini cukup santai dan juga rileks. Ternyata Bapak Ibu bisa mempersembahkan karya-karya yang terbaik bagi anak bangsa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita aplaus untuk Bapak Ibu semua. Yeay. Sungguh luar biasa. Dan semoga CT ini, tadi ada yang sudah menyampaikan juga, ternyata sebetulnya CT ini sudah ada yang beberapa yang sudah diterapkan, tapi mungkin istilahnya saja yang berbeda. Nah, dari sini saya percaya untuk tahap berikutnya, di mana kita
nanti akan ada micro teaching, itu bisa terlaksana dengan baik. Tadi ada salah satu peserta yang saya amati sampai memvideo Ibu Brenda ya kalau tidak salah dari Jakarta ya. Wah luar biasa Bu. Jadi tanpa disadari itulah yang tadi Bapak Ibu lakukan itu sudah melakukan micro teaching tersebut. Betul ya Bu Laura ya? Wah Bu Laura langsung senyum-senyum itu. Jadi hal ini kami dorong Bapak Ibu, hal ini bisa Bapak Ibu lakukan dan juga bisa Bapak Ibu laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan akhir kata saya sampaikan ucapan terima kasih, dan juga untuk penutup saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Trianggoro Wiradinata. Silahkan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Trianggoro. Terima kasih Pak Yuwono. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih semangat penuh ya, karena kita sudah 4 hari kita mengikuti workshop dari computational thinking ini. Bapak Ibu, saya ingin share sedikit Bapak Ibu kalau boleh ya. Jadi mumpung kita ada di closing, saya ingin share sedikit tentang apa yang dibagikan oleh The World Economic Forum. Bapak Ibu sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya di sini. Jadi ini adalah rilis dari World Economic Forum yang baru aja bulan Oktober 2020. Jadi top 10 skill pada tahun 2025. Ini kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, ini ada analytical thinking and innovation dan seterusnya. Ini kalau kita bagi jadi 4 ya. Nah, ini kita dekomposisi ini Bapak Ibu. Jadi yang biru, warna biru ini problem solving Bapak Ibu. Ini ada paling banyak Bapak Ibu yang sangat dibutuhkan. Kemudian juga self management, ada juga working with people, kemudian technology use and development. Ini adalah skill-skill yang akan sangat dibutuhkan untuk bangsa kita ke depan untuk semakin maju Bapak Ibu. Lalu computational thinking ini ada di mana Bapak Ibu? Ini mendukung sekali untuk kita bisa melakukan problem solving dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi ketika kita mengajarkan kepada peserta didik kita sejak dini, maka kita berharap bahwa ketika mereka nanti bekerja di masyarakat, mereka punya kemampuan untuk mereka bisa problem solve dengan baik. Dan pada tahun 2025 ini kita berharap banyak sekali orang Indonesia yang punya kemampuan problem solving yang bagus. Tentunya juga tidak melupakan skill self-management, working with people, technology use and development juga. Nah, Bapak Ibu saya izin untuk stop share. Bapak Ibu atas nama dari Fakultas Teknologi Informasi dan juga seluruh panitia yang terlibat di Biro Bebas UC, kami ingin berterima kasih nih untuk partisipasi penuh dari Bapak Ibu mulai dari hari pertama sampai akhir acara, tugas juga micro teaching, dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk para kepala sekolah, para GM dari Divisi Education yang sudah mendorong dari guru-guru untuk terlibat gitu ya. Kami tentunya mengharapkan dukungan dan partisipasi dari guru-guru lain di batch yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu tolong promosikan kegiatan ini kepada teman-teman, rekan-rekan pengajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing agar pada batch yang berikutnya makin banyak dan makin antusias yang ikut nanti. Akhir kata, harapan kami untuk computational thinking ini dapat diterapkan ya secara bertahap di sekolah masing-masing, dan computational thinking ini kita sangat yakini akan bermanfaat besar sebagai dasar dari higher order thinking skill yang nanti akan dibutuhkan pada jenjang yang sesudah K-12. Oke, Bapak Ibu, akhir kata terima kasih untuk partisipasi penuhnya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Laura dan Pak Yuwono. Oke, terima kasih banyak Pak Tri atas penutupannya, dan juga Bapak Ibu, kami berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu selama 4 hari ini, dan juga atas apa yang telah Bapak Ibu semua hasilkan. Sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama untuk dokumentasi. Terima kasih. Mari.
Saya pandu dari sini. Kita salam E. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan juga tenaganya selama 4 hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk teman-teman dari Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sukses.